Anissa keluar dari rumah sendiri, sedangkan Ale dan Alvin mainan di ruang tengah. Anissa keluar dari pagar rumah karena tiba-tiba kepengen membeli es cendol, karena kebetulan penjualnya mangkal di seberang jalan. Karena Anissa sudah berpesan kepada satpam rumahnya tadi pagi, kalau melihat paman cendol maka harus kasih tahu dia. Anissa melihat kanan kiri karena merasa sudah aman untuk menyeberang. Anissa melangkahkan kakinya cepat, namun baru beberapa langkah. Brum, brumim. Motor melaju dengan cepat ke arahnya, membuat Anissa membulatkan matanya karena jaraknya yang tinggal beberapa meter lagi. Bruk. Anissa kaget karena tiba-tiba tangannya ditarik seseorang dan menubruk tubuh itu. Mas J. Lirih Anissa. Nampak J menghela nafasnya lega, dia ingin marah pun tidak bisa karena istrinya sedang hamil. Sungguh J benar-benar kesal bisa-bisanya sang istri keluar tanpa memberitahu dia. Telat beberapa detik saja, tidak tahu lagi apa yang akan terjadi dengan sang istri dan kandungannya itu. Kenapa kamu tidak mau mendengarkan ucapan Mas tadi malam sayang? Lirih J menatap manik istrinya yang nampak berkaca-kaca. Mau itu Mas. Tunjuk Anissa ke seberang jalan. Kalau saja J tidak melihat dari CCTV yang sedang aktif di ruang kerjanya, pastinya dia tidak tahu kalau istrinya keluar rumah. Masuk gerbang, tunggu Mas di teras depan, jangan keluar rumah sendiri seperti ini sayang bahaya. Ucap J mengecup pucuk kepala istrinya berkali-kali. Sungguh kalau terjadi suatu hal dengan istrinya tadi, dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri yang sudah lalai. Para bodyguardnya tidak berjaga di rumah karena mereka sedang ditugaskan J untuk menangkap Lalia namun belum ditemukan juga keberadaan perempuan itu. Sepertinya dia tahu kalau J sedang mengincarnya. Anissa masuk, sedangkan J menyeberang membelikan es cendol untuk istrinya itu. Anissa duduk di teras sambil memegang perutnya. Untung aja tadi ada Mas J, kalau nggak ada entah apa yang akan terjadi. Orang itu bawa motornya ngebut gitu, apa dia memang sengaja mau celakain aku? Gumam Anissa sambil berpikir. Nampak suaminya datang lalu duduk di bangku sampingnya. Ini. Anissa menerima cup es cendol yang disodorkan suaminya itu. Kamu enggak apa-apa kan sayang? Apa tadi perut kamu sakit karena aku tarik mendadak? Wajah laki-laki itu terlihat sangat khawatir sekali. Maafin Nisa ya Mas, alhamdulillah perut aku enggak apa-apa, tapi nanti kita periksa ya Mas. Iya sayang. Sahut J. Mas minum juga, kenapa enggak diminum? Mas beli 2 buat kamu semua sayang. Aku 1 aja Mas, satunya buat Mas. Ujar Anissa. Mau mencicipi punya kamu ini aja, pasti rasanya beda. Ucap J sambil tersenyum tengil membuat Anissa terkekeh. Mereka berdua masuk, Anissa duduk di ruang tengah dan memberikan es cendol tadi untuk Cinta, sedangkan Ale dan Alvin ternyata tidur siang. J menghampiri Nick, Dakan dan rival yang duduk santai memantau Mira. Nanti lagi memantau dia, ada yang mau saya bicarakan sama kalian sangat penting. Ucap J. Mereka bertiga langsung mengikuti J ke ruang kerjanya. J menyalakan komputer dan membuka rekaman CCTV di depan gerbang tadi. Pas satpamnya tidak tahu kejadian tadi, karena setelah Anissa keluar pas satpamnya buru-buru ke toilet. Astagfirullah. Itu kakak ipar Bang. Kakak ipar hampir diserempet orang itu. Pekik Dakan yang sangat kaget sambil menutup mulutnya. Iya, telat beberapa detik bakal terjadi sesuatu sama kakak ipar kamu. Ucap J sambil menzoom plat motornya. Karena orang ini terlalu bodoh, plat motornya lupa dicopot ya bang, syukur banget biar cepat nemuin pelakunya. Iya, orang seperti mereka harus diberikan pelajaran sebelum diserahkan ke kantor polisi. Timpal J sambil tersenyum smirk.
Kalian berdua pasti sudah tahu tugas apa yang harus kalian lakukan. Iya bos, kami sudah tahu. Kalau begitu kami langsung pergi saja agar lebih cepat menemukan pelakunya. Ucap Nick dan rival lalu membungkukkan badannya hormat dan keluar dari ruang kerjanya Jay. Lalia licik itu aja belum ketemu, kenapa bisa ada musuh baru lagi yang ingin mencelakai kakak ipar Bang? Kira-kira apa ini ada sangkut pautnya dengan Lalia? Tanya Dakan. Namun Jay menggeleng kepalanya pelan, aku yakin ini ada sangkut pautnya dengan Mika dan Arjun. Kalau bukan mereka berdua paling ibunya yang seperti iblis itu, kalau bukan mungkin bisa jadi Lalia, tapi kalau bukan juga pasti ini ulah ibunya mantan pacarnya kakak ipar kamu. Ucap Jay, dia sangat yakin hanya di antara 3 keluarga itu yang menginginkan istrinya celaka. Aku tidak akan memberikan ampun kepada orang yang sudah mau menabrak kakak ipar kamu tadi. Tapi, kenapa mereka belum ada memberikan info tentang Lalia? Apa mereka belum menemukan perempuan iblis itu juga? Bisa jadi Bang, apa boleh untuk beberapa hari ke depan kita kerja dari rumah aja? Aku khawatir banget ninggalin Cinta. Iya, aku juga nggak berani meninggalkan kakak ipar kamu sebelum semua masalahnya tuntas. Sahut Jay menatap datar komputer yang menyala di depannya. Wajah orang yang hampir menabrak istrinya tadi tidak kelihatan karena memakai helm dan pakaiannya serba hitam. Sepertinya orang itu tadi laki-laki. Tebak Dakan. Ya, dari cara berpakaiannya laki-laki. Sahut Jay, sambil menzoom orang yang memakai motor itu tadi. Setelah puas membuat Mira menderita membersihkan seluruh isi rumahnya, Jay meminta Gavin untuk mengurung Mira ke dalam markas. Mereka akan menjebloskan Mira dan Lalia berbarengan ke penjara nanti. Di tengah malam, ponselnya di atas nakas tiba-tiba berdering, membuat dia kaget dan segera ke balkon untuk menjawab teleponnya. Halo. Halo bos, kami sudah menemukan pelaku yang ingin menabrak istri Anda itu, namun dia tidak mau membuka mulutnya untuk mengakui siapa dalang di balik semua ini. Di ponselnya tidak ada pesan yang mencurigakan karena mungkin sudah dia hapus. Apa kami harus menunggu panggilan masuk dari orang yang sudah membayar itu bos? Ya, tunggu saja, karena saya yakin besok pagi orang yang membayarnya itu akan menelponnya. Kecuali dia sudah tahu kalau kalian sudah menyekap laki-laki yang dia bayar itu. Kalau misalnya sampai besok siang tidak ada yang menelpon, kalian bawa saja ponselnya ke hacker untuk memulihkan data yang sudah dia hapus. Ucap Jay dengan suara yang dingin, karena cuaca tengah malam itu memang sangat dingin. Apa Anda besok ke sini? Tidak, saya tidak bisa meninggalkan anak istri saya, sebelum semua pelakunya tertangkap, kalian cukup laporkan saja semuanya kepada saya. Sahut Jay. Baik bos, saya akan melaporkan kalau semua pelakunya sudah ditemukan. Balas rival di seberang sana. Setelah itu Jay memutuskan panggilan teleponnya, dia kembali ke kamar sambil menggulir layar ponselnya melihat pesan dari Gavin yang menghandle semua pekerjaannya. Gavin tadi sore ke rumah sakit, apa dia tidak ke kantor, tapi bisa saja setelah dia pulang dari kantor. Gumam Jay setelah membaca pesan dari Gavin itu. Astagfirullah. Jay terlonjak kaget, hampir saja dia berlari dan naik ke atas sofa. Karena istrinya tiba-tiba duduk tanpa suara dan menatap dia datar. Jay mengusap dadanya sambil menetralkan detak jantungnya akibat kaget tadi. Sayang, kamu kok tiba-tiba duduk tanpa suara gitu? Mana muka kamu cemberut gitu? Kesal Jay menatap istrinya yang hanya menatap diam ke arahnya. Kenapa teleponan harus ke balkon? Apa kamu teleponan sama perempuan makanya kamu diam-diam keluar ke balkon, biar aku enggak dengar kamu ngobrol sama dia. Ucap Anissa sambil menatap suaminya dengan bersedekap dada. Jay langsung mendekati istrinya, lalu dia duduk di tepi ranjang samping istrinya. Kamu mengigau.
Makanya ngomong jadi ngelantur gini, udah sekarang lanjut tidur aja. Jay menarik istrinya pelan agar merebahkan badannya. Namun Anissa tiba-tiba menatap tajam membuat Jay segera melepaskan bahu. Perempuan yang ingin dia paksa agar merebahkan badannya lagi. Aku mau makan sesuatu mas. Terlihat Anissa menelan salivanya sambil menatap datar pintu. Enggak mungkin kan ada manusia yang lagi hamil kepengen makan pintu. Batin Jay sambil meringis membayangkan istrinya menggigit pintu. Jangan berpikir yang aneh mas, kalau aku sampai mengidam menggigit pintu itu, maka tangan kamu yang lebih dulu aku gigit. Celetuk Anissa membuat Jay langsung menyembunyikan tangannya ke belakang. Kamu bisa membaca pikiran aku sayang. Tanya Jay heran, karena istrinya bisa tahu isi hatinya. Jelas saja, karena kamu dari tadi malah menatap ke arah pintu. Ujar Anissa. Lalu kamu ingin makan apa sayang? Aku ingin makan. Makan sup ayam tapi maunya kamu yang masakin buat aku mas. Cicit Anissa pelan membuat Jay nampak melotot kaget, karena bisa-bisanya sang istri ngidam di tengah malam begitu. Tapi masalahnya mas enggak pernah masak sup ayam, kalau enggak enak gimana? Padahal dia bisa saja melihat tutorialnya di YouTube tapi dia memang lagi malas saja karena matanya masih mengantuk. Ya udah, tinggal bilang aja enggak mau masak buat aku mau tidur di kamar Alvin dan Ale aja. Rajuk Anissa beranjak dari kasur. Jay melotot melihat istrinya yang sudah siap menjangkau handle pintu. Dengan cepat Jay berlari dan menghadang istrinya, lalu tersenyum manis agar perempuan itu tidak jadi keluar dari kamar. Ngapain menghadang jalan aku? Mending mas bobo aja, aku mau bobo di kamar tamu aja. Kesal Anissa namun Jay menggeleng kepalanya cepat. Enggak boleh sayang, nanti kalau kamu tiba-tiba ketakutan gimana? Aku juga di kamar sini, sekarang ayo temanin mas masakin sup yang kamu mau. Ajak Jay membuat mata Anissa seketika berbinar terang persis seperti Ale yang ketika dituruti kemauannya. Anissa dan Jay sekarang sudah berada di dapur, Anissa hanya duduk diam di meja makan memantau suaminya yang sedang memasak. Untungnya sayur untuk memasak supnya sudah dibersihkan dan sudah dipotong-potong kecil, dan bumbunya juga sudah tersedia di kulkas. Sepertinya tadi sore bibi punya feeling hingga membuatkan bumbu mentah dan disimpan di kulkas begitu. Bikwati sudah kembali, sedangkan yang lainnya saja yang belum, karena pada pulang kampung. Sedang Bikwati tidak pulang ke kampungnya karena anaknya kerja di kota itu juga. Tadaa, supnya sudah jadi sayang. Ucap Jay dengan suara pelan membawa semangkuk sup ke meja makan. Yah, tidur ternyata. Terlihat perempuan itu tidur sambil duduk di kursi mungkin karena memang mengantuk. Jay ingin membangunkan istrinya, namun tidak tega. Akhirnya supnya dia simpan kembali ke kulkas. Besok pagi kalau istrinya mau bisa saja bibi memanaskannya karena perempuan itu sangat menginginkan masakan suaminya. Jay menggendong istrinya ala bridal style, dia melewati tangga karena melewati lift tidak ada yang menekan tombolnya. Di tempat lain, seorang perempuan yang sedang mabuk, karena merayakan kegagalannya membuat Anissa terjatuh dari tangga, dia begitu marah akibat rencananya yang gagal total. Pulang dari klub malam dengan terhuyung-huyung. Dia dari beberapa hari yang lalu menginap di rumah temannya dan hari ini baru pulang ke kosannya. Sialan kamu Anissa, aku sudah berharap kamu mati. Kenapa kamu malah masih hidup dan enggak jatuh dari tangga? Racaunya sambil berjalan dan merogoh tasnya mencari kunci kamar kosnya. Tiba-tiba ada orang yang membekap mulutnya membuatnya kaget lalu memberontak dan ingin berteriak. Namun semuanya sia-sia karena kosan di tengah malam begitu penghuninya sudah pada tidur. Bantu aku. Beberapa orang itu membopong tubuh Lalia menuju mobil dan langsung meluncur ke tempat mereka. Beberapa saat kemudian, kurung dan rantai kaki serta tangannya,
Perempuan seperti dia pasti punya akal untuk kabur dari tempat ini, walaupun pada akhirnya sia-sia. Ucap rival tersenyum smirk. Anak buah Jay yang lainnya itu langsung memasang rantai di kaki dan tangan Lalia. Mungkin besok pagi perempuan itu akan bangun setelah obat biusnya itu habis. Rival dan Nick duduk di kursi menghadap satu laki-laki keras kepala yang tidak ingin mengakui siapa dalangnya itu. Tiba-tiba rival punya akal lalu berbisik ke telinga Nick. Nampak Nick tersenyum smirk setelahnya. Kamu. Apa kamu tetap dengan pendirian kamu yang tidak ingin mengaku? Aku tidak akan mengaku siapa orangnya, biar saja dia membunuh keluarga Jay itu sekalian. Bogeman mentah mendarat lagi di pipi kirinya membuat wajahnya langsung bonyok. Jangan berani mengatakan hal buruk untuk keluarga bos saya, atau nyawa kamu akan melayang saat ini juga. Sentak rival menatap tajam laki-laki itu. Kami kasih kamu kesempatan terakhir untuk mengakui siapa dalang di belakang kamu itu. Kalau kamu masih kekeh tidak mau mengaku, maka jangan salahkan kami, istri kamu yang sedang hamil akan merasakan apa yang ingin kamu lakukan kepada majikan kami. Ancam rival membuat laki-laki itu seketika menegang kaku. Jangan mengira kami bodoh dan tidak tahu tentang keluarga kamu bajingan. Sentak Nick ingin sekali membunuh laki-laki itu sekarang juga. Anissa bangun lebih pagi karena Jay mengajak dia untuk sholat subuh. Karena sebelum sholat tadi Anissa mandi lebih dulu jadi sekarang dia kepikiran untuk mengisi perutnya. Rasanya tadi malam aku pengen sup deh, tapi kok rasanya aku enggak ada makan. Gumam Anissa. Namun semua itu jelas didengar oleh Jay. Tadi malam kamu ketiduran sayang, tapi tenang aja supnya mas simpan di dalam kulkas. Mau sarapan minta tolong sama Bikwati ya sayang, soalnya aku mau bangunin Ale dan Alvin. Ucap Jay sambil mengusap perut istrinya dengan lembut. Iya mas, maaf ya nggak jadi ngerepotin kamu buat bangunin Ale dan Alvin, soalnya perut aku memanggil minta diisikan. Ucap Anissa nyengir kuda. Kayak aku bukan suami dan dedinya mereka aja. Celetuk Jay sambil tersenyum simpul. Siapa tahu aja kamu enggak ikhlas bangunin anak-anak. Sahut Anissa tersenyum tengil. Anissa dan suaminya berbarengan keluar kamar, namun Jay masuk kamar si kembar sedangkan Anissa masuk lift turun ke bawah. Bibi masak apa? Tanya Anissa pelan. Ini makanan berat, karena permintaan Tuan Jay kemarin sore waktu saya baru datang itu. Tuan Jay bilang enggak apa-apa masak sarapan makanan berat karena di rumah ada 2 bumil, tapi tidak lupa juga roti untuk mereka, takutnya ada yang enggak suka makan nasi di pagi begini. Jawab Bibi membuat Anissa tersenyum mengangguk. Karena melihat Bibi yang sibuk, jadi Anissa memutuskan memanaskan supnya sendiri. Karena dia tidak sibuk ngapa-ngapain juga. Anissa tersenyum senang melihat semangkuk sup di depannya yang siap dia santap. Anissa menyuruput kuahnya membuat mata dia langsung berbinar. Masakan Mas Jay memak paling nikmat setelah masakan ibu. Ucap Anissa tersenyum senang. Dia nampak lahap memakan sup itu. Anissa makan sambil meng-scroll TikTok, melihat video-video lucu namun tiba-tiba nyasar di feed-nya video tentang perselingkuhan. Wah enggak benar ini, dikasih istri yang cantik malah selingkuh sama pramugari, apa tuh cari Kak Asteris NM. Astagfirullah sampai kayak gitu selingkuhnya. Anissa langsung meletakkan ponselnya yang ada nafsu makannya malah hilang melihat video yang kayak begitu. Momi. Pekik Ale yang baru keluar dari lift bersama abang dan dedinya. Anak-anak Momi, selamat pagi, sapa Anissa sambil menatap mereka tersenyum. Pagi Mom. Jawab Alea dan Alvin bersamaan. Ale tidak naik ke kursi melainkan mendekati mamanya, lalu berjinjit karena ingin melihat isi mangkuk milik mamanya itu. Anissa terkekeh melihat muka memelas Ale yang ingin melihat isi mangkuk miliknya itu. Ayo naik ke kursi, biar bisa lihat apa yang Momi makan ini.
ucap Anissa. Ale naik kursi lalu duduk kemudian dia mendekati kepalanya ke arah mangkuk Anissa. Kuah apa ini Mom? Ada sayurnya juga, Ale sarapan kayak punya Momi aja. Celetuk Ale menunjuk mangkuk milik Mominya. Abang juga Mom. Timpal Alvin. Anissa langsung mengambilkan untuk kedua bocah itu. Tidak lama Dakan dan Cinta pun turun dan bergabung sarapan bersama mereka. Namun Dakan tidak mau sarapan berat, dia hanya sarapan buah, karena dia kadang mual mencium bau makanan. Kalau Cinta normal saja, karena yang mengalami morning sickness adalah suaminya tercinta. Momi kok rasanya sedikit asin. Komentar Ale setelah beberapa kali menyeruput kuah sup miliknya. Sedangkan Jay langsung melotot mendengar kata asin. Salah dia sendiri tadi malam yang tidak mencicipi rasa supnya itu.